Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sari Fahmi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, gelombang 2, Universitas Tanjung Pura, Pontianak, NIM F4 3012121905. Saya mengajar di SDN 09 Nangatayap, Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran UKIN dengan materi tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, dan pembelajaran 4. Mohon saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Berikut video pembelajaran saya. Siap, Bro. Lancang depan, Bro. Tegak, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, ceria. Baiklah, anak-anak ibu sehat semua ya. Iya, Bu. Untuk meningkatkan rasa syukur dan melancarkan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Asifah, silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Semuanya sudah masuk ya? Iya, Bu. Baiklah, ibu cek dulu kehadirannya. Mersa Sabira, Hadir. Mesya, Hadir. Lian, Hadir. Asifah, Hadir. Imam, Hadir. Cindy, Hadir. Najila, Hadir. Yersi, Hadir. Firji Najifa, Hadir. Esi, Hadir. Novira, Hadir. Putra. Hadir. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Dan Sabang sampai Merauke berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah
Kemudian peralatan belajarnya disimpan di atas meja. Anak-anak, pasti kalian punya cita-cita kan? Iya, Bu. Ayo, siapa yang punya cita-cita? Saya, Bu, dokter. Saya, Bu, pramugari. Cita-cita yang bagus. Untuk menggapai cita-cita, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tetapi kita harus berusaha, yaitu dengan giat belajar. Dan satu lagi, jangan putus asa. Tadi kalian menyanyikan lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, baik benda hidup maupun benda mati. Apakah kita selalu berinteraksi setiap harinya dengan alam? Iya, Bu. Sebutkan salah satu contoh interaksi manusia di lingkungan sekolahmu yang terdiri atas makhluk hidup dan benda mati. Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu, membuang sampah ke tempat sampah. Saya, Bu, menyiram tanaman. Jika kita membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolahmu, apa yang akan terjadi? Saya, Bu, lingkungan sekolah akan menjadi kotor. Yang dijawab teman kalian tadi, dampak positif atau dampak negatif? Saya, Bu, dampak negatif. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, suhu dan kalor. Kemudian pembelajaran 4. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah dengan mengamati gambar slide PowerPoint yang ditayangkan oleh guru, kalian dapat menyebutkan contoh pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kemudian kalian dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam dan usaha memperbaikinya. Melalui diskusi kelompok, kalian dapat menyajikan laporan hasil analisis gambar tentang kegiatan pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam dan usaha memperbaikinya. Dengan menggunakan media papan foki dan membaca teks bacaan, kalian dapat menentukan inti dari setiap paragraf dan kata kunci dari media cetak. Kemudian, dengan melalui diskusi kelompok dan mengumpulkan informasi, kalian dapat menguraikan informasi penting yang saling berkaitan dengan teks eksplanasi. Melalui kegiatan diskusi kelompok dan mencari informasi, kalian dapat membuat kesimpulan sebuah teks eksplanasi yang didapat dari inti paragraf. Kemudian, melalui diskusi kelompok, kalian dapat menyajikan kesimpulan sebuah teks eksplanasi dari media cetak. Adapun langkah kegiatan kita hari ini adalah pada LKPD 1, kamu akan membuat laporan analisis gambar tentang kegiatan pengaruh negatif interaksi manusia dan usaha memperbaikinya. Kemudian, pada LKPD 2, kamu akan membuat kesimpulan teks eksplanasi dari media cetak. Dari mengerjakan LKPD tadi, kamu akan berdiskusi ya dengan kelompoknya. Setelah berdiskusi, kamu akan mempresentasikan ke depan kelas dan ibu akan memberikan penilaian dan penghargaan bagi kelompok yang aktif ya saat berdiskusi. Sekarang coba kamu amati video berikut ini. Banjir di depan mata warga ibu kota masih saja gemar membuang sampah di sungai. Akibatnya warga harus menghadapi ancaman banjir dan bau tak sedap dari tumpukan sampah.
Ini bukanlah tempat penampungan sampah. Tapi karena minimnya kesadaran warga, kondisi aliran Waduk Tomang, Jakarta Barat kini dipenuhi sampah rumah tangga. Parahnya, kali banjir Kanal Barat kini mengalami pendangkalan. Semua karena kebiasaan buruk warga membuang sampah di aliran sungai. Imbasnya, warga harus berperang dengan bau tak sedap dari lautan sampah. Menurut sejumlah warga, tumpukan sampah ini terbawa arus sungai sejak ibu kota rajin diguyur hujan. Warga yang hidup di aliran sungai kini terancam banjir akibat luapan sungai yang dipenuhi sampah. Tiap hari dia udah diangkutin terus, dinaikin tiap hari. Tapi tak boleh minum terus. Kalau ini masuk musim hujan gini, waduh lebih parah deh musim hujan gini. Rumah pompa yang masih dalam tahap pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Jakarta Barat ini tak mampu membendung aliran lautan sampah. Akhirnya, warga berharap kepada Dinas Kebersihan Pemkot Jakarta Barat untuk melakukan penurunan sampah agar bau tak sedap dan bencana banjir tidak menghantui warga Jakarta. Edukasi bagi warga agar tak lagi gemar membuang sampah ke aliran sungai. Theo Fandi melaporkan untuk Net. Anak-anak, apa yang kalian lihat dari video tadi? Sampah, Bu. Ayo, sampah apa saja yang ada pada video? Saya, Bu, botol plastik. Apa lagi? Saya, Bu, kasur. Apa lagi, ayo? Saya, Bu, kardus. Ada lagi? Saya, Bu, kantong plastik. Bagus. Bagaimana pendapatmu tentang masalah sampah yang kamu tonton tadi? Saya, Bu, dengan pandangan sampah akan menjadi sumber penyakit. Bagus. Ada lain? Bu, dalam banyaknya sampah sungai menjadi kotor dan bau. Ya, sungai menjadi kotor dan bau. Kemudian, apakah kalian pernah menemuinya di tempat tinggalmu? Pernah, Bu. Berarti di tempat tinggalmu juga ada orang yang membuang sampah sembarangan ya? Iya, Bu. Baiklah. Sekarang kita lanjutkan. Ibu akan membagi kelompok kalian dalam 3 kelompok. Satu kelompok ada 4 orang anak, ya. Sekarang silakan temukan nama kalian sesuai kelompok ayo. Sudah ketemu dengan kelompoknya? Sudah, Bu. Kemudian ibu akan membagikan LKPD. Pada LKPD 1, kalian akan membuat laporan analisis gambar tentang kegiatan pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam dan usaha memperbaikinya. Nanti ibu akan berikan kalian gambar kerusakan lingkungan, nanti ditempel pada LKPD 1, kemudian kamu menjelaskan bentuk kegiatan interaksinya apa, kemudian upaya memperbaikinya bagaimana. Kalian paham? Paham, Bu. Kemudian pada LKPD 2, kamu akan membuat kesimpulan pada teks eksplanasi. Kamu di sana akan menemukan inti paragraf atau pokok pikiran dan kata kunci. Setelah kamu menemukannya, kita menggunakan meja papan hoki nantinya. Kemudian kamu pada LKPD-nya akan membuat kesimpulan, ya? Dari teks eksplanasi tadi yang telah ditemukan dari inti paragraf. Sekarang coba kamu amati gambar. Dari gambar kerusakan lingkungan ini, kamu akan menyelesaikannya di LKPD. Nanti kamu pilih ya sesuai aktivitas masyarakat di lingkungan sekitarmu. Baiklah, ibu akan membagikan gambar kerusakan lingkungan dan bahan ajar untuk kamu mencari informasi untuk menyelesaikan LKPD-nya ya. Ya, Bu. Apa ini? Membuang sampah di sungai. Bagus. Apalagi bentuk kegiatan interaksinya. Kemudian pengaruh negatifnya. Silakan cari apa pengaruh negatifnya. Dampak membuang
dampak buruk yang terjadi Sungai menjadi kotor dan bau. Baiklah, sudah selesai LKPD 1-nya? Sekarang kita kerjakan LKPD 2. Sebelumnya perhatikan dulu media papan POPI atau papan pokok pikiran. Nanti kamu akan menempelkan kalimat-kalimat dari setiap paragraf, ya. Kemudian dari kalimat tadi akan kamu temukan pokok pikiran. Kalian paham? Paham, Bu. Itu akan berikan kertas untuk nanti kamu tempelkan pada media papan pokok. Silakan baca dulu teks bacaan pada buku siswa halaman 39. Silakan. Sudah selesai? Baik. Sekarang silakan kelompok mana yang mau menempelkan kalimatnya. Bagus. Ayo siapa lagi? Baik. Siapa lagi yang mau maju? Ayo. Silakan. Sudah siapa lagi? Sekarang kamu sudah menempelkan kalimatnya ya? Nanti kamu cari dulu, temukan pokok pikiran, kemudian kata kuncinya kamu baca di bahan aja. Kemudian setelah itu kamu akan mengerjakan LKPD 2, yaitu membuat kesimpulan, ya? Yang membuat kesimpulan yang telah ditemukan dari inti paragraf tadi. Silakan kerjakan LKPD 2-nya. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Silakan kalian mempresentasikan hasil kerja kelompokmu. Sekarang LKPD 1 dulu. Siapa yang mau tampil duluan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok Melati akan mempresentasikan LKPD 1. Bentuk kegiatan interaksi membuang sampah di sungai. Pengaruh negatif yang terjadi, sungai menjadi kotor dan bau. Usaha untuk memperbaikinya, membuang sampah ke tempat sampah. Bentuk kegiatan interaksi mencuci pakaian di sungai. Pengaruh negatif yang terjadi, populasi ikan akan menurun. Usaha untuk memperbaikinya, warga harus membiasakan mencuci di kamar
penambangan hutan secara liar, pengaruh negatif yang terjadi, mengakibatkan banjir, usaha untuk memperbaikinya, realisasi atau penanaman hutan kembali. Bentuk kegiatan interaksi menangkap ikan dengan bukan harimau, pengaruh negatif yang terjadi misalnya terbunuh karang, usaha untuk memperbaikinya, menggunakan jaring ikan untuk menangkap ikan. Baik, ada kelompok lain yang mau menanggapi? Saya Bu, kami dari kelompok Mawar mau memberi tanggapan. Dari kegiatan interaksi membuang sampah di sungai, usaha untuk memperbaikinya. Dari kelompok kami beda, usaha untuk memperbaikinya mengeluarkan larangan dan sanksi warga yang membuang sampah di sungai. Baik, dari jawaban kelompok kalian tadi sudah tepat. Jadi kegiatan interaksi membuang sampah di sungai, usaha memperbaikinya, bisa membuang sampah pada tempat sampah dan mengeluarkan sanksi bagi warga yang melakukannya. Baik, sekarang kalian akan mempresentasikan LKPD 2. Siapa yang mau tampil duluan? Ya, silakan. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dapat berdampak baik maupun berdampak buruk dengan membahayakan manusia. Bahkan interaksi yang kurang baik antara manusia dengan lingkungan alam dapat menyebabkan beberapa bencana bagi manusia. Misalnya banjir dan tanah longsor akibat penambangan hutan secara liar. Baik, ada yang mau memberi tanggapan? Saya Bu, Ya. ada dampak buruk dari interaksi manusia dengan lingkungan. Misalnya banjir dan tanah longsor akibat penambangan hutan secara liar. Bagus. Paham ya sih? Ya, sekarang silakan duduk. Kemudian kelompok mana yang mau tampil lagi? Ya, silakan. Manusia tidak dapat hidup tanpa meninggalkan lingkungan alamnya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dapat berdampak baik maupun berdampak buruk dan membahayakan manusia. Bahkan interaksi yang kurang baik antara manusia dengan lingkungan alam dapat menyebabkan beberapa bencana bagi manusia. Misalnya banjir dan tanah longsor akibat penambangan hutan secara liar. Bagus. Jadi akibat penebangan hutan secara liar itu adalah banjir. Misalnya banjir dan tanah longsor. Iya. Sekarang silakan duduk kembali. Tadi kalian telah menyelesaikan masalah tentang apa? LKPD 1. Tentang kegiatan pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Betul sekali. Jadi kegiatan pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dan tadi juga dengan usaha memperbaikinya ya. Bagus. Sekarang kalian tahu apa contoh-contohnya? Saya Bu, membuang sampah di sungai. Apa
bahwa tidak boleh membuang sampah di sungai. Baik. Sekarang LKPD 2 tadi kita mempelajari tentang apa? Teks eksplanasi. Ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Saya Bu, teks eksplanasi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam. Baik, jadi jika kamu membaca sebuah teks bacaan yang memuat bencana alam, maka itu adalah salah satu contoh teks eksplanasi, ya? Ya, Bu. Bagus. Sekarang dari teks eksplanasi tadi, kamu telah menempelkan kalimat-kalimat ini kan? Ya, Bu. Jadi ada kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3. Di sini kamu akan menentukan pokok pikiran. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan pokok pikiran? Ada yang tahu? Saya Bu, pokok pikiran dirumuskan dari kalimat pertama paragraf tersebut. Bagus. Jadi yang mana pokok pikiran pada teks bacaan yang kamu baca tadi? Kalimat 1. Jadi kalimat 1 kita pindahkan menjadi Pokok pikiran. sekali. Selain menemukan pokok pikiran, kamu juga menentukan kata kunci. Ada yang tahu cara menentukan kata kunci? Mencari kata yang diulang beberapa kali. Bagus. Jadi dicari kata yang diulang beberapa kali. Disitulah kita akan menemukan kata kunci. Ya. Pada LKPD 2 tadi kamu membuat kesimpulan. Nah, ada yang tahu cara mencari untuk membuat kesimpulan? Saya Bu, membuat kesimpulan adalah menggabungkan pokok pikiran setiap paragraf. Baik, sekarang kumpulkan LKPD-nya. Tadi Ibu telah melakukan penilaian terhadap hasil diskusi kelompok kalian. Sekarang Ibu akan memberikan penghargaan untuk kelompok
Sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan kumpulkan dari sebelah sini dulu. Yang kami kerjakan tadi soal evaluasi, alhamdulillah kalian tuntas semua ya? Iya, Bu. Baik, Ibu akan memberikan soal pengayaan yang akan kalian kerjakan di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar tentang perubahan suhu pada pembelajaran 5. Ya. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu.